Pasawani, Desa Saluta, Galela Utara sudah tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan karena jembatan putus. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Kamis malam menyebabkan jembatan di Desa Saluta yang menghubungkan Kecamatan Galela Utara dan Kecamatan Loloda ambruk. Tidak adanya jalur alternatif membuat Kecamatan Loloda terisolasi. Sementara itu masyarakat yang dibantu aparat berupaya membangun jembatan darurat yang bisa dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun masyarakat. Jembatan Pasawani yang kemudian karena intensitas hujan yang begitu tinggi dari pagi sampai siang sehingga terjadi banjir yang begitu parah, dan kemudian jembatan yang ada di Desa Saluta, Kecamatan Galela Utara mengalami kerusakan sehingga sampai dengan malam ini masyarakat yang dari Loloda dan desa-desa lain di Galela Utara itu tidak bisa lagi menyeberang jembatan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Bapak pendeta Nazo, keluar! Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemerintah telah mengevakuasi ratusan warga yang terdampak banjir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda 3 ruko dan gudang barang pecah belah di Kota Malang, Jawa Timur. Sidang Hasto Kristianto yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat diwarnai kericuhan di luar ruang sidang. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cika Mutazam. Dan saya Yasmin Antania. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini terkait dengan kebakaran hebat yang melanda 3 bangunan ruko dan juga gudang barang pecah belah di Kota Malang, Jawa Timur. Api yang berkobar lebih dari 4 jam merembet ke 2 ruko lain di sekitarnya. Kobaran api melahap 3 bangunan ruko dan gudang milik Toko Santoso di Jalan Gatot Subroto, Kota Malang pada Rabu malam. Mulanya, api berasal dari lantai 1 gudang barang pecah belah yang kemudian semakin membesar dan membakar seluruh bangunan gudang. Material yang mudah terbakar dari dalam toko membuat kobaran api semakin membesar hingga merambat ke sebuah ruko serta restoran di sampingnya. Karena lokasi berdekatan dengan permukiman padat, 12 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk mencegah api meluas. Namun medan yang sempit dan banyaknya barang mudah terbakar membuat pemadaman terkendala. Petugas terpaksa menggunakan alat berat untuk membuka akses. Forklift yang naik ke atas itu putus, jadi kita kesulitan. Terus tangga daruratnya juga meleleh. Ini kita kesulitan untuk naik ke atas. Mau nggak mau kita masuk terobos api, ya itulah baru bisa kita naik ke lantai 3. Karena tadi juga pemiliknya juga marah ke kita, tapi kita maklumi lah karena biosop juga mungkinnya. Setelah petugas berjuang selama lebih dari 5 jam, Kamis dini hari petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Selain membakar bangunan gudang dan isinya, api juga membakar 2 unit mobil dan 2 motor. Kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Satu unit sepeda motor hangus terbakar usai mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite di SPBU Thalassa Lapang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengendara panik saat melihat api muncul dari bawah mesin kendaraan hingga langsung menjatuhkan sepeda motornya. Satu sepeda motor terbakar di dalam area SPBU Thalassa Lapang, Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Api membesar dan berada di dekat mesin pengisi bahan bakar minyak membuat sejumlah pengendara dan petugas SPBU panik. Petugas pun berupaya memadamkan api yang membakar sepeda motor dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Kejadian berawal saat pengendara motor selesai mengisi BBM jenis Pertalite dan hendak keluar dari dalam area SPBU. Namun saat mendorong kendaraannya keluar, percikan api tiba-tiba muncul dari bawah mesin. Pengendara yang panik melihat percikan tersebut kemudian menjatuhkan motornya. Kronologinya itu setelah pengisian motor tersebut, motor itu diarahkan keluar untuk menstarter. Ya, setelah menstarter terjadi percikan api di pas dekat tangki pendam. Tapi setelah itu motor itu didorong sama si pengendara itu. Didorong, ternyata ada percikan api. Sudah ada api-api kecil. Setelah itu dia pukul-pukul pakai sendalnya. Api itu tidak mati, malah membesar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pengisian bahan bakar sempat dihentikan sementara karena motor yang terbakar berada di dekat dengan mesin dispenser SPBU. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah lapak penjual bensin eceran sekaligus tambal ban di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional. Tak hanya lapak bensin eceran, taksi ugal-ugalan itu juga menabrak sejumlah sepeda motor hingga rusak berat. Kobaran api membakar sebuah lapak penjual bensin eceran sekaligus lapak tambal ban yang berada di Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyebabkan kepanikan warga. Api cepat membesar hingga menyambar sebuah pohon. Lapak penjual bensin eceran ini terbakar usai ditabrak sebuah taksi konvensional yang melaju kencang dari arah flyover Jati Baru menuju Pasar Tanah Abang. Selain lapak bensin eceran, taksi ugal-ugalan itu juga menabrak 3 unit sepeda motor hingga mengalami kerusakan parah. Ironisnya, sang sopir taksi justru kabur, meninggalkan lapak bensin yang telah terbakar. Api pun berhasil dipadamkan warga dengan peralatan seadanya. Taksi ugal-ugalan tersebut pun berhasil diamankan warga di sekitaran Pasar Tanah Abang dan dalam pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria tewas usai menabrak truk yang tengah terparkir di Jalan Raya Pemuda Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Korban tewas mengenaskan dengan luka parah di bagian kepala. Kecelakaan antara sepeda motor dengan truk yang terparkir terjadi di Jalan Raya Pemuda, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Korban bernama Haryanto Riyadi tewas dengan luka yang parah di bagian kepala. Tim relawan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk dilakukan otopsi. Menurut salah satu saksi mata, korban melaju dari arah Kecamatan Mojosari mengarah ke arah Kabupaten Sidoarjo. Diduga korban akan pulang usai bekerja dan saat melintas tiba-tiba motor korban menabrak dump truck dari arah belakang. Saya dari arah selatan, bapaknya juga dari arah selatan. Saya di belakangnya 100 meteran. Tiba-tiba tahu-tahu sudah bruk jatuh. Ini berapa mas korbannya mas? Ini sepertinya ya ini, truk ini. Parkir memang? Parkir. Dari kapan parkirnya katanya? Nggak tahu saya, kalau sudah parkirnya nggak tahu saya Pak. Ya. Kondisi korbannya gimana Pak? Kondisi korbannya seperti tadi, kendaraan hebat. Kendaraan hebat. Atau gimana katanya? Kelihatannya pekerja pabrik atau gimana? Kayaknya pekerja pabrik ini. Diduga kecelakaan akibat korban tidak melihat ada truk yang terparkir. Selain itu,
truk tidak memasang tanda parkir. Pasalnya, di lokasi tersebut minim penerangan sehingga kecelakaan kerap terjadi saat siang maupun malam hari. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.